Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang beranggotakan saya sendiri Noviana Safitri, kemudian ada Sylvia Julianti, Nurul Hidayah, Frisma Lisjia, Wulan Rahma Prastiwi, dan Wiwi Wulandari. Di sini kami akan membahas mengenai divisi Angiospermae dengan kelas Apetale. Lanjut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khomsatun Nikmah. Kepada Khomsatun Nikmah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin menyampaikan materi yang pertama. Ke slide sebelumnya, Sil. Baik, di sini kami akan membahas mengenai anak kelas Monoslamidae atau biasa disebut dengan kelas Apetale. Jadi kelas Apetale ini mempunyai ciri khas yaitu tidak memiliki hiasan bunga atau hiasan bunganya itu tunggal. Jadi di sini terdapat contoh yaitu pada bunga sirih. Pada bunga sirih ini tidak memiliki hiasan bunga. Nah, anak kelas Apetale ini dibagi menjadi beberapa bangsa. Untuk bangsa yang pertama itu ada bangsa Casuarinales. Untuk contoh spesiesnya kita mengambil spesies Casuarina equisetiafolia. Untuk habitusnya sendiri yaitu berupa pohon. Pohonnya itu menjulang tinggi. Tingginya sekitar 6 sampai 35 meter. Nah, untuk batangnya itu berkayu, cabang-cabang mudanya itu berwarna hijau, kemudian cabangnya itu kecil. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar. Nah, untuk daunnya itu termodifikasi seperti sisik dan tersusun berkarang. Untuk tipe daun cemara laut ini memiliki daun bangun berupa jarum. Next. Untuk bunganya sendiri merupakan bunga yang berumah satu atau disebut monocoelous. Dikatakan berumah satu dikarenakan untuk bunga jantan dan bunga betina itu berada di dalam satu individu yang sama. Next. Untuk buahnya yaitu buah kurung bersayap. Buah kurung bersayap ini berperan ketika buahnya itu sudah masak, mereka itu dapat menerbangkan buah ini untuk menjauh dari pohon induknya. Nah. Yang kedua ada bangsa Piperales. Contohnya itu Piper beetle. Untuk habitusnya sendiri itu berupa herba, di mana tidak memiliki batang berkayu. Batangnya itu bernodus dan berair. Tumbuhnya itu mereka merambat dan menjalar. Nah. Untuk daunnya, daun tumbuhan sirih ini memiliki daun tunggal, bentuknya itu seperti jantung, ujungnya runcing, bertangkai, dan tumbuhnya itu berselang-seling antara daun satu dengan daun yang lainnya. Kemudian tipe daunnya itu merupakan daun next. Untuk bunganya memiliki bunga tipe majemuk, bunganya itu berbentuk buliran. Bulirannya itu amat kecil, dan bunga ini tidak memiliki hiasan bunga, di mana ini merupakan ciri khas dari kelas Apetale. Next. Untuk buahnya itu berupa buah buni, bentuknya bulat memanjang berwarna hijau. Buah buni ini memiliki dinding buah yang tebal. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Khomsatun Nikmah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan Rahma Prastiwi. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan, yaitu selanjutnya yang ketiga adalah bangsa Urticales.
Nah, bangsa Urticales ini kita dapat mengambil contoh tanaman Artocarpus integra atau cempedak. Selanjutnya, nah dari suku famili Moraceae. Selanjutnya, nah jadi yang pertama, tanaman cempedak ini merupakan habitus pohon dan bergetah. Jadi bergetah ini dapat ditemui pada tumbuhan ini. Nah, lalu tumbuhan ini juga termasuk batang berkayu atau lignosus dan memiliki tipe percabangan batang simpodial, di mana batang simpodial ini adalah percabangan dengan simpodial yang sukar ditandai batang pokok yang sebenarnya. Nah, jadi kemungkinannya adalah pertumbuhan batang pokok ini terhenti atau kalah cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan cabangnya. Nah, percabangan pada tumbuhan ini juga merupakan percabangan dahan atau ramus, di mana cabang yang langsung keluar dari batang pokok. Selanjutnya, lalu ada daun. Jadi daun cempedak ini juga ada sama ciri khasnya itu dengan daun nangka. Nah, ini memiliki helai daun, tulang daun, pangkal daun, dan tangkai daun. Jadi daun cempedak ini merupakan daun tunggal dengan pertulangan daun berbentuk menyirip, berbentuk corong juga atau ovalis jika perbandingan panjang dan lebarnya adalah 2:1. Nah, pada daun tumbuhan ini juga memiliki bagian terlebar pada bagian tengah-tengah helaian daunnya. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian tengah helaian daunnya itu paling lebar dan pada daun bangunnya itu berbentuk bulat telur dan corong seperti pada tumbuhan ini. Selanjutnya, lalu pada buah, jadi mohon maaf pada bunga. Jadi bunga cempedak ini merupakan tumbuhan monoekus atau berumah satu, di mana pada satu tumbuhan itu hanya memiliki tumbuhan jantan dan bunga betina. Jadi dapat disimpulkan termasuk tumbuhan lengkap. Namun, dapat dikatakan tumbuhan uniseksualis atau bunga berkelamin tunggal, yaitu bunga yang satu kuntumnya itu hanya terdapat benang sari atau putik saja. Nah, selanjutnya, bunga cempedak ini juga merupakan bunga majemuk tak terbatas. Nah, dikatakan bunga majemuk ketika tangkai bunga ini mendukung beberapa kumpulan bunga. Lalu, dapat dikatakan tak terbatas karena mempunyai susunan akropetal, yaitu semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkainya. Dan bunga-bunga ini akan bermekar berturut-turut dari sisi bawah ke sisi atas. Dan juga golongan bunga ini merupakan dalam bunga periuk atau Hypantodium karena bunga ini memiliki ciri-ciri ujung ibu tangkainya itu menebal, berdaging, dan mempunyai susunan bunga-bunganya itu menebal. Dan selain itu dapat dilihat bahwa memiliki spata, yaitu seludang bunga yang berfungsi untuk menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Dan di sini dapat ada 2 bunga jantan dan bunga betina yang berbeda, di mana bunga betina ini memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda, yaitu memiliki susunan buahnya atau bunganya ini lebih tebal dibandingkan dengan bunga jantan. Nah, jadi bunga jantan ini berbeda dengan bunga betina karena bunga jantan akan jatuh apabila dia sudah memasuki waktu masaknya atau semasa masih yang ada di pohonnya itu akan membusuk ketika ditumbuhi kapang karena tidak bisa membentuk buah pada bunga jantannya, seperti itu. Selanjutnya,
Nah, pada buah dan biji, jadi buah pada Artocarpus intergara ini merupakan tergolong buah semu, di mana bagian bunga yang dominan dari buah dan bukan berasal dari bakal buah atau ovarium, tetapi berasal dari tenda bunga atau tepala dan ibu tangkai atau pedunculus. Nah, pedunculus ini dan tepala ini akan tumbuh sedemikian rupa sehingga seluruh pembungaan seakan-akan hanya ada satu buah saja. Dan buah ini juga termasuk buah semu majemuk karena semu karena bagian dominan itu bukan berasal dari ovarium ya, tetapi melainkan dari pedunculus dan tepala tadi. Selanjutnya untuk bijinya ini merupakan ditandai dengan terbungkusnya oleh karpel atau daun buah atau daging buahnya. Selanjutnya, nah bijinya ini merupakan termasuk tumbuhan biji tertutup. Nah, angiospermae yaitu maka kulit biji atau spermodermisnya itu terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Nah, jika dilihat pada bagian kulit luarnya itu ditemukan kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian kulit biji lainnya. Dan bagian ini disebut juga dengan pusar biji atau hilus. Nah, hilus itu juga merupakan berkas perlekatan dengan tali pusar. Selanjutnya, bangsa hama melidales. Jadi bangsa hama melidales ini salah satu contohnya adalah rasamela atau kayu untuk bangunan, yaitu Liquidambar orientalis. Selanjutnya, nah, jadi habitus pada tumbuhan ini merupakan pohon dan daun-daun tunggal yang tersebar. Selanjutnya, nah lalu batang dan percabangannya termasuk tipe percabangan batang monopodial, di mana batang monopodial itu merupakan ditandai dengan jelasnya penampangan batang pokok, yaitu yang dari ukuran diameternya ataupun panjang batangnya. Selanjutnya, termasuk daun tunggal juga dan memiliki pertulangan daun menjari dan tepi daunnya itu bercangap menjari atau palmatifus dan tepi daunnya juga bergerigi. Selanjutnya, nah lalu untuk bunganya ini merupakan berkelamin satu, yaitu unisexualis, dalam artian bunga berkelamin satu dalam satu kuntum bunga hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Lalu bunga monoicus dapat dikatakan bunga monoicus itu berumah satu karena memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon. Lalu termasuk bunga majemuk karena bunga majemuk ini tangkai bunganya itu mendukung beberapa kumpulan bunga. Nah, pada buah, jadi pada buah ini merupakan suatu perkembangan dari bunga betina tadi yang berada di bawah gitu. Jadi di bagian kan tadi kan bunga jantan di atas tadi, yang sebelumnya slide sebelumnya. Nah, ini kan tadi kan bunga jantannya kan berada di atas dari bunga betina. Nah, jadi nanti bunga betina ini akan berkembang menjadi buah tadi yang sudah mengering lalu akan jatuh. Seperti itu. Nah, baiklah, mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Wulan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Julianti. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu bangsa Myricals. Nah, untuk bangsa Myricals ini hanya terdapat satu suku atau famili, yaitu suku Myricasceae. Nah, contoh dari bangsa ini salah satunya yaitu Myrica cerifera. Untuk habitus dari Myrica cerifera yaitu pohon cemara kecil atau semak besar
asli dari Amerika Utara dan Tengah yang tingginya itu mencapai 14 meter, tumbuh secara alami di lahan basah, dekat sungai, bukit pasir, ladang, lereng bukit, tandus pinus, dan di kedua hutan konifera. Kemudian untuk batang dan percabangannya, pada Mirica cerevera itu dia bercabang banyak. Batangnya berwarna coklat kemerahan, berbintik-bintik kelenjar padat saat muda, kelenjarnya berwarna kuning, dan memiliki tipe percabangan batang simpodial. Kemudian untuk daun, susunan, bentuk, dan pertuangannya, Mirica cerevera ini adalah tumbuhan yang selalu hijau. Daun kelenjarnya panjang, memiliki tekstur yang kasar, dan bertepi bergerigi, dan mengandung senyawa aromatik. Berdaun lebar campuran, bentuk daunnya lancet terbalik hingga bulat telur, memiliki pangkal berbentuk runcing hingga tipis, dan permukaan abaksilnya itu berwarna kuning sampai hijau pucat, dan berwarna hijau gelap di bagian tengahnya. Di kedua permukaan daun ini memiliki padat kelenjar, kelenjarnya berwarna kuning sampai jingga, dan memiliki tipe pertulangan daun tunggal menyirip. Kemudian untuk bunganya itu tipe bunga dioikus uniseksual dengan bunga jantan dan betinanya terdapat pada tanaman yang terpisah. Untuk bunga jantannya memiliki brak bunga yang lebih pendek dari kolom staminal, tepinya buram, bersilia padat, bertitik kelenjar padat di abaksial, dan memiliki benang sari kebanyakan 3-4. Lalu untuk bunga betinanya itu berkembang menjadi buah, berbentuk bulat, dan dikelilingi oleh lapisan alami seperti lilin, memiliki bracteoles persisten dalam buah, tidak tumbuh atau menyaku, tidak tumbuh atau menyatu dengan dinding buah, tepian bersilia, bertitik kelenjar pada di abaksial, dan spesies ini akan berbunga dari akhir musim dingin hingga musim semi. Kemudian untuk buahnya itu kecil dan berwarna putih kebiruan. Buahnya bisa menghasilkan lilin dengan ukuran buahnya 2-3 mm. Berbentuk bulat elips dengan dinding buah yang gundul atau sedikit berkelenjar saat muda. Tertutupi oleh tonjolan yang membesar dan lapisannya tebal dan tidak ada endosperma pada biji dan akan berbuah di akhir musim panas atau gugur. Buahnya juga terletak di nodus batang. Kemudian yaitu bangsa Salicaceae. Untuk bangsa Salicaceae juga hanya terdapat satu suku atau family, yaitu suku Salicaceae. Untuk contohnya sendiri di sini ada Salix alba dengan habitusnya itu berupa pohon gugur berukuran sedang hingga besar. Tingginya itu mencapai 10-30 meter dan pohonnya kuat, bulat, dan proporsional. Untuk batang dan percabangannya, itu cabang mudanya berwarna kemerahan dengan diameter batangnya hingga 1 meter. Kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan dan sangat retak di pohon-pohon tua. Rantingnya ramping, lentur, dan berwarna abu-abu kecoklatan. Tipe percabangannya yaitu simpodial. Untuk daun atau susunan bentuk dan pertulangannya, untuk daun ini berbentuk ramping dan lonjong atau lancet dengan tepinya bergerigi. Petioles daunnya pendek dengan daun berwarna lebih pucat karena ditutupi oleh bulu putih halus yang sangat halus, khususnya di bagian bawah dengan panjangnya 5-10 cm dan lebarnya 0,5-1,5 cm. Daun yang awalnya berbulu, kemudian seiring bertambahnya usia itu akan tetap berbulu halus di bagian bawah dan berbulu jarang di bagian atas. Bagian bawah daunnya itu berwarna abu-abu keperakan dan memiliki tipe pertulangan tunggal menyirip. Untuk bunganya yaitu bunga dioikus dengan jantan dan betinanya itu terletak di pohon yang terpisah. Untuk yang jantan panjangnya 4-5 cm dengan bunga tanpa kelopak yang baik dan terdiri hanya dari benang sari. Bervariasi dalam jumlah 2-10 disertai dengan kelenjar nektar. Sedangkan untuk yang betina itu panjangnya 3-4 cm. Untuk yang saat penyebukan dan akan memanjang saat buahnya matang. Saat matang di pertengahan musim panas, yang betina ini terdiri dari banyak kapsul kecil seukuran 4 mm, yang masing-masingnya berisi banyak biji kecil yang tertanam di bulu putih, yang membantu penyebaran angin, memiliki mahkota yang tidak beraturan dan miring. Bunganya bertunas di musim semi dan memiliki catkin berbentuk silinder. Untuk buahnya itu berbentuk kapsul bulat telur. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Silvi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Hidayah. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, tes. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Apakah suara saya terdengar?
Terdengar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu terdapat bangsa Juclandeles. Salah satu contoh spesiesnya yaitu Juclandeles regi. Dapat kita lihat pada habitusnya masuk ke dalam jenis pohon karena pada tumbuhan ini memiliki batang utama yang tumbuh tegak dan menopang tajuk pohon, di mana untuk ukurannya sendiri yaitu antara 25 sampai 35 meter. Lalu untuk diameternya itu sekitar 2 meter. Oke, next. Dan selanjutnya di sini terdapat jenis percabangan dan jenis batangnya. Dapat kita lihat di sini jenis batangnya yaitu berkayu, lalu untuk percabangannya sendiri yaitu monopodial, di mana pada monopodial ini percabangannya, batang pokoknya itu sangat terlihat jelas karena lebih panjang dan lebih tinggi. Oke, next. Lalu di sini terdapat susunan daun bentuk pertulangannya. Pada tumbuhan ini masuk ke dalam daun majemuk menyirip gasal yang duduknya itu tersebar berhadapan. Dapat kita lihat pada gambar, di sini terdapat ibu tangkai yang memiliki anak daun lebih dari satu, di mana bisa disebut dengan majemuk. Lalu untuk susunan pertulangannya yaitu menyirip, lalu terdapat pada bagian ujung ibu tangkai itu anak daun yang menyendiri, lalu bisa disebut dengan gasal ya. Oke, next. Di sini terdapat bunga. Pada tumbuhan ini memiliki bunga berkelamin tunggal, lalu berumah satu. Untuk jenis penyerbukannya yaitu dibantu oleh angin atau anemogami. Dapat kita lihat pada gambar, untuk bunga betina terdapat putik dan kelopak bunga. Lalu untuk bagian yang jantannya yaitu tersusun dari bulir-bulir bunga yang tersusun memanjang. Lalu untuk ukurannya sendiri yaitu pada bunga jantan itu lebih besar dibandingkan pada bunga betina. Oke, next. Oke, yang selanjutnya pada buah. Pada tumbuhan ini buahnya itu termasuk buah semu, lalu menyerupai buah batu atau buah keras. Dapat kita lihat pada gambar di sini. Untuk bentuknya yaitu bulat, untuk teksturnya sendiri keras, makanya disebut dengan bunga keras. Lalu untuk bagian luarnya itu terdapat kulit, dan setelah itu di dalamnya terdapat perikarp. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu pada bangsa Euphorbiales. Salah satu contoh spesiesnya yaitu Euphorbia milli. Pada habitusnya dapat kita lihat termasuk ke dalam jenis semak. Pada tumbuhan semak ini memiliki berbagai cabang. Untuk ukurannya yaitu lebih rendah daripada pohon. Oke, next. Di sini terdapat bagian batang dan jenis percabangannya. Untuk bagian batangnya itu bukan termasuk jenis berkayu, tetapi nanti ketika sudah dewasa dan membesar itu akan mengeras. Lalu untuk jenis percabangannya sendiri yaitu monopodial, dan untuk batangnya sendiri itu diselimuti oleh duri-duri yang tersebar di sekeliling batang. Oke, next. Di sini terdapat susunan daun bentuk pertulangannya. Lalu untuk daun pada tumbuhan ini yaitu termasuk daun tunggal. Untuk letak daunnya itu tuh berseling, lalu berbentuk lonjong. Untuk pertulangan daunnya sendiri yaitu menyirip. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu pada bunga. Pada tumbuhan ini termasuk bunga lengkap, di mana bunga lengkap itu terdapat putik dan benang sari. Dapat kita lihat pada gambar yang berwarna biru ini, terdapat stigma, berarti apabila sudah terdapat stigma di dalamnya, pasti terdapat ovari. Dapat dilihat di sini terdapat tulisan ovary of female flower. Lalu di sini juga terdapat tulisan male flower. Berarti benar ya bahwa bunga pada tumbuhan ini tuh bunga lengkap. Lalu dapat kita lihat di sebelah sini terdapat bagian bunga yang terlihat seperti mahkota, tapi di situ bukan mahkota ya, tapi braktea atau daun pelindung, lalu baru di dalamnya terdapat bunganya. Oke, next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wiwi Wulandari. Kepada Wiwi, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon off cam karena sinyal yang kurang mendukung. Materi selanjutnya yakni terkait bangsa Vagales. Di sini bangsa Vagales itu terdiri dari dua suku, yakni suku Betulaceae dan Fagaceae. Nah, yang pertama itu ada suku Betulaceae. Contohnya itu pada tanaman Betula pendula. Dengan habitusnya itu berupa pohon dan dengan tipe percabangan itu simpodial. Kenapa dikatakan simpodial? Dapat dilihat pada gambar bahwasanya di sini tuh letak antara batang pokok dengan cabang itu sulit untuk dibedakan. Next. Kemudian daun atau susunan, bentuk, dan pertulangannya. Jadi Betula pendula itu daunnya merupakan daun tunggal dengan tersusun berhadapan dan tersebar. Next. Kemudian bunga. Bunganya itu merupakan bunga berkelamin tunggal. Dapat dilihat di sini di mana bunga jantan dengan bunga betina itu tidak menjadi satu bunga, melainkan terpisah. Dapat dilihat pada gambar di mana bunga betina itu memiliki bentuk yang lebih ramping dibandingkan dengan bentuk bunga jantannya. Next. Buah dari tanaman Betula pendula merupakan buah dengan tekstur yang keras dan di dalamnya itu terdapat satu biji. Next. Kemudian yang kedua itu ada suku Fagaceae, contohnya itu manjakani atau Curcus infectoria. Dengan habitusnya yaitu berupa pohon, dengan tipe percabangannya yakni monopodial. Next. Kemudian daun atau susunan bentuk dan pertulangannya. Jadi daunnya itu berupa daun tunggal yang tersebar, kemudian merupakan daun menyirip. Next. Bunganya termasuk bunga berkelamin tunggal. Sama seperti bangsa Betulaceae, maksudnya suku Betulaceae. Jadi di sini itu bunga betina dengan bunga jantan itu tidak terdapat dalam satu bunga, melainkan terpisah. Dapat dilihat pada gambar, di sini tuh bunga betina bentuknya lebih bulat, sedangkan bunga jantannya itu dia memanjang. Next. Kemudian buah. Buahnya itu bertekstur keras dan berbentuk oval. Next. Selanjutnya ada bangsa Caryophyllales. Habitusnya berupa perdu tegak. Dengan batang dan percabangannya, batangnya itu berkayu, termasuk percabangan monopodial. Contoh dari bangsa Caryophyllales itu dapat terlihat pada gambar, yakni bougainville. Next. Bunganya itu termasuk bunga majemuk campuran. Dapat dilihat pada gambar yang berwarna merah ini merupakan modifikasi dari daun. Jadi bunganya itu yang berada di tengah-tengah yang bentuknya kecil. Next. Untuk Baik, terima kasih kepada Wiwi. Mungkin untuk pemaparan materi dari kelompok 1B cukup sekian. Dan untuk teman-teman jika ingin bertanya, silakan bertanya di ruang diskusi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.